akan belajar beberapa pengetahuan. Yang pertama, apakah matahari terbit di pagi hari? Tidak, sesungguhnya matahari hanya tampak saja muncul atau terbit, padahal ia tetap diam di tempatnya. Bumi, si bola raksasa yang berputar tanpa henti. Bagian bumi yang terkena cahaya mengalami siang, dan yang tidak mendapat sinar mengalami malam. Ketika permukaan bumi tempat kamu berada mulai menghadapkan wajahnya ke matahari, kamu akan mendapatkan sedikit sinar, langit mulai terang, dan itulah pagi hari. Nah, orang Yunani kuno percaya bahwa matahari adalah perwujudan dewa matahari yang bernama Helios. Ia mengendarai kereta kuda berapi melintasi langit. Di pagi hari, tampak matahari terbit di timur. Hewan-hewan terjaga dari tidurnya. Inilah awal dari hari ini. Matahari selalu bersinar terang. Sayangnya, banyak awan di langit mengakibatkan suasana menjadi remang-remang, sendu, dan kelabu. Yang kedua, apakah tubuhmu memiliki jam? Ya, kamu memiliki semacam jam di dalam tubuhmu. Kamu dapat bangun setiap pagi, dan kamu juga tahu kapan waktu untuk pergi ke sekolah, makan, dan bermain. Saat sore hari, kamu merasa lelah. Jam tubuhmu memberitahu bahwa sudah tiba waktunya untuk tidur. Nah, setiap hewan memiliki jam yang berlainan di dalam tubuh mereka. Lebah melakukan kegiatan di siang hari, tapi hewan malam seperti teleduk selalu mencari makan di malam hari. Bayi yang baru lahir tidak tahu siang atau malam hari. Ia akan terbangun hanya saat ia merasa lapar. Halo, apa kabar Bapak, Ibu, dan semua teman dimanapun Anda berada hari ini. Kita bersyukur kita bisa jumpa lagi dalam tayangan ini dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang telah membuat kami menjadi anak-anak-Mu lewat Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Hari ini kami akan bicara lagi tentang kebenaran-Mu yang akan menguatkan kami, membangun kami, dan tetap membuat kami bersemangat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa, dimanapun semua teman-teman berada, Engkau akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sahabat kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan men-sharingkan atau mengajak kita berpikir dan melihat sebuah kebenaran dalam kehidupan kita, yaitu bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang bertolak belakang, tetapi kita memerlukannya. Ya, kita memerlukan dua hal yang bertolak belakang ini. Saya beri contoh, seperti kendaraan. Kalau Anda ingin membeli motor atau Anda ingin membeli mobil, tujuan kita punya kendaraan adalah supaya kita bisa berpindah-pindah, ya, menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di dalam kendaraan motor atau mobil ini, maka ada dua unsur yang sebenarnya fungsinya bertolak belakang, tetapi itu sangat diperlukan untuk kendaraan itu. Yang pertama bernama gas, yang kedua bernama rem. Ya, gas dan rem itu mempunyai fungsi yang bertolak belakang, tetapi kendaraan memerlukan dua item yang bertolak belakang ini. Semahal apapun, sebagus apapun mobil, motor atau kendaraan itu, maka jika salah satunya tidak ada, gas atau rem tidak ada, tentu Anda tidak akan membelinya. Nah, itu di dalam dunia kendaraan. Saya memberikan contoh yang lain tentang sebuah keadaan yang bertolak belakang, tetapi itu diperlukan. Di dalam dunia musik, ya, mungkin Anda yang mengerti musik atau juga suka, ya. Dalam dunia musik ada dua macam nada, ya. Yang pertama nada seperti nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan kemudian yang kedua tidak bernada, nada yang tidak bernada, ya. Dan itu dihasilkan seperti dari alat musik drum, perkuson, atau mungkin cymbal, ya. Itu tidak punya nada. Nah, memang ketika kita menyanyikan sebuah lagu dengan nada-nada yang memakai not dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, memang indah. Tetapi itu juga bisa membosankan ketika tidak ada beat-beat yang dihasilkan dari alat-alat musik yang tidak bernada. Tetapi ketika digabungkan, ada simbol, ada beatnya, kemudian ada drumnya, ada ketukannya, ini akan membuat satu rangkaian harmoni dari sebuah musik itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, ya. Ada ketukan-ketukannya yang dihasilkan oleh drum dan lain sebagainya
yang menghiasi sehingga musik itu menjadi lebih indah. Nah, demikian juga kalau cuma perkuson saja, tidak ada nada do re mi fa sol la si do, tentu itu juga akan tidak menghasilkan sebuah harmoni yang baik. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang tetapi sangat diperlukan. Bapak Ibu dan semua teman, Anda semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Kristen ataupun yang bukan Kristen. Hari ini saya ingin sharing tentang dua hal, yaitu loyalitas dan kreativitas. Saya tidak sedang cerita kunci sukses hidup, ya, seperti banyak bicara bagaimana kiat-kiat sukses. Tapi saya ingin bicara tentang sebuah kebenaran, sebuah nilai kehidupan di dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi, dalam bagi kita pengikut Kristus, ya, yang melayani Tuhan, dalam pelayanan, bahkan sebagai orang-orang yang berkarir dalam pekerjaan. Maka dua hal ini adalah sesuatu yang diperlukan. Tetapi dua hal, loyalitas dan kreativitas, ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Mengapa? Loyalitas itu akan cenderung membuat Anda ada di tempat yang sama, akan terus ada di tempat yang sama. Sementara kreativitas akan membuat Anda mempunyai tema yang lain, bisa berpindah ke tempat yang lain, bisa mempunyai warna dan bentuk yang lain. Tetapi ternyata dua hal ini adalah sesuatu yang saya dan saudara perlukan dalam menjalani kehidupan ini, dalam harmoni kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus dalam melewati masa-masa yang sulit, masa pandemi ini yang juga belum menjanjikan akan lebih baik, ya, walaupun hari ini akan mulai dilakukan vaksin, ya, buat para pemimpin kita yang pertama, ya, tetapi tidak ada janji bahwa semuanya akan menjadi lebih baik, ya, atau kita akan balik lagi ke waktu yang lalu. Tetapi kita mempunyai hikmat yang dari Yesus, ya, hikmat Tuhan untuk tetap menjadi lebih baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, bahkan terus bergoncang ini. Dan salah satunya adalah ketika saya dan saudara terus membangun satu hal, ya, yang bertolak belakang, satu nilai kehidupan yang bernama loyalitas dan kreativitas. Saya beri contoh satu lagi. Contoh dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, loyalitas dan kreativitas sangat diperlukan. Ya. Anda di dalam sebuah perusahaan, kalau Anda adalah orang yang loyal, Anda akan dipercaya, Anda akan disenangi. Ya. Karena Anda loyal, Anda tidak akan merugikan perusahaan, Anda dedicate, Anda memberikan diri Anda untuk perusahaan itu. Ya. Tetapi ternyata perusahaan bukan cuma memerlukan karyawan-karyawan yang loyalitas. Karena karyawan yang loyalitas, dia akan tetap ada di perusahaan itu, mendukung dan menerima salary, menerima gaji, dan menerima keuntungan dari perusahaan. Tetapi karyawan yang kreativitas, ya, dia bukan cuma menerima gaji, tapi dia juga akan memberikan keuntungan, kemajuan kepada perusahaan lewat kreativitasnya. Nah, tetapi kreativitas tanpa loyalitas akan menjebak banyak orang, banyak karyawan untuk menjadi apa? Menjadi koruptor, nepotisme, ya, dan lain sebagainya yang pada akhirnya, ya, kreativitas itu justru akan merugikan perusahaan itu karena menggeser nilai-nilai loyalitas. Nah, itu sebagai contoh buat kita semua. Jadi value hari ini atau kebenaran hari ini yang akan kita lihat juga dalam kebenaran firman Tuhan adalah bahwa saya dan saudara memerlukan loyalitas dan kreativitas. Nah, gabungan loyalitas dan kreativitas ini, ya, adalah suatu nada musik. Ya, saya suka musik, makanya saya memakai istilah ini, ya, dan ini lebih gampang untuk Bapak Ibu dan semua teman dimanapun berada bisa memahami. Loyalitas dan kreativitas akan menjadi sebuah gabungan nada musik yang indah dalam perjalanan kehidupan kita. Akan menjadi senandung yang indah dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, loyalitas dan kreativitas. Kenapa? Karena hari ini, teman-teman, loyalitas itu sudah susah ditemukan. Kesetiaan, ya, nama lain, nama sederhana dari loyalitas. Kesetiaan itu sudah susah ditemukan. Kenapa? Karena dunia ini menggiring kita untuk menjadi orang yang kreatif. Dan kreatif ini juga terkadang pada akhirnya menggeser kita tidak punya loyalitas. Kreativitas karena tidak puas menggeser yang namanya loyalitas. Dan kita ini hidup di dalam zaman yang menggiring kita ke sana. Dan ini juga sebenarnya cukup berbahaya.
Jika kita tidak mempunyai dasar, value, mempunyai bingkai yang benar tentang hal ini. Zaman sekarang ini kan zaman YouTube, Bapak Ibu. Saya dulu waktu kecil zamannya TVRI. Di TVRI itu hampir nggak ada iklan, ya. Bahkan kalau ada iklan juga lama dan kita nggak bisa ganti-ganti. Apalagi di zaman dulu dengan televisi yang analog. Ya, setelah zaman TVRI ya, TVRI itu ada lagunya TVRI menjamin kesatuan dan persatuan. Nah, dan kemudian setelah zaman TVRI, zamannya apa? RCTI dan SCTV. Belum ada yang lain-lain, belum ada YouTube dan lain-lain. Nah, SCTV dan RCTI juga itu susah. Ya, iklannya pun bisa sampai 5 menit, kita harus sabar menunggu. Tapi di zaman YouTube dan Netflix ini, kalau Anda nonton, Anda bisa skip-skip. Ya, Anda langsung bisa ganti, kalau nggak suka filmnya bisa ganti dengan tayangan-tayangan yang lain, atau ingin maju mundur juga bisa. Anda tidak suka mendengar lagu bagian belakangnya, langsung mundur, maju ke depan. Anda dengar khotbah, Anda ingin langsung dapat kesimpulannya, Anda skip yang belakangnya, nggak perlu langsung dapat kesimpulannya. Kita bisa mengatur semuanya dengan zaman, saya beristilah zaman YouTube dan Netflix pada saat ini. Ya. Dengan mudahnya kita bisa ganti-ganti ya, ganti judul dan lain sebagainya. Tetapi ini yang perlu saya dan saudara pahami, ya. Perlu kita pahami bersama bahwa ternyata ya keadaan ini, ya keadaan di mana manusia digiring pada zaman teknologi ini untuk menjadi orang yang kreatif, yang mudah pada akhirnya ganti, yang mudah akhirnya skip, ini ternyata tidak disadari tetapi terjadi menjadi patron. Menjadi pola hidup yang merasuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan. Ya, dari mana kita bisa mengetahui itu? Ya, contoh, ketika ada sebuah tantangan, kita relatif pengen cepat skip. Ada tantangan pengen cepat selesai, pengen instan, pengen ganti. Saudara gue yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita cenderung pengen cepat semuanya. Kita tidak lagi mulai menghidupi nilai-nilai yang namanya loyalitas, yang namanya sabar, yang namanya tetap bertahan. Ya. Nggak cocok sama istri, pengen skip. Nggak cocok sama suami, pengen skip, pengen ganti, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali dunia yang penuh dengan kecanggihan dan kreativitas ini, bahkan di dalam sosmed teknologi ini menyumbang besarnya tingkat keretakan, bahkan perceraian dalam rumah tangga, bahkan juga tingkat perpisahan dalam kehidupan bergereja dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan semua teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saya ingin mengatakan bahwa loyalitas itu adalah sesuatu yang sekarang ini sulit ditemukan, ya, karena cenderung sekarang pola hidup manusia adalah pola hidup YouTube dan Netflix. Ya, waktu kita nggak cocok sama keluarga, kita pengen skip, kita nggak mau ketemu, ya. Kita nggak cocok sama teman di gereja, kita lagi tegang, kita skip, kita nggak usah ibadah. Kenapa? Karena malas ketemu sama dia dan lain sebagainya. Ini adalah pattern yang sebenarnya terjadi juga dari sebuah pola kreativitas yang pada akhirnya itu sedang membuahkan suatu kehidupan ini. Suka-suka gue, suka-suka gue. Ya, dan suka-suka gue ini juga kemudian masuk di dalam apa? Di dalam kehidupan ketika vaksin mau dibagi, mau diberikan, suka-suka gue. Orang mulai berkata, kalau saya nggak mau divaksin, emangnya mau apa? Saya punya hak untuk tidak divaksin. Kenapa? Orang-orang seperti ini orang-orang yang nggak paham, bahkan orang-orang yang tidak punya loyalitas terhadap bangsa dan negara. Orang-orang yang cuma cinta sama BLT, cinta sama bantuan kuota, cinta sama bantuan beras, ya, tapi tidak cinta, tidak loyal terhadap negara secara menyeluruh. Karena ketika divaksin, banyak orang berkata, kalau gua nggak mau, kalau saya nggak mau apa? Ya, tapi saya tidak sedang membahas itu. Kalau membahas itu cukup panjang dan lebar dan topiknya berbeda. Jadi, Bapak Ibu dan semua teman, dimanapun Anda berada, Anda yang Kristen ataupun Anda yang bukan Kristen, ya. Ini adalah satu nilai kehidupan yang perlu untuk dikembangkan dan dihidupi oleh semua orang, apapun agama Anda, apapun strata Anda, ya, status sosial Anda. Ini adalah hal kebenaran atau value yang perlu saya dan saudara hidupi bersama. Ya. Nah, saya tadi katakan bahwa dalam hidup ini ternyata ada hal-hal yang nggak bisa di skip, ada hal yang nggak bisa dirubah,
Ada hal yang tetap terus dibutuhkan. Apakah kita lagi kece atau memble, kita kaya atau miskin, ya kita berderajat ataupun orang menganggap kita tidak berderajat, kita berpendidikan tinggi ataupun rendah. Ini adalah hal yang nggak bisa dihapuskan, yaitu loyalitas. Semua kita ciptaan Tuhan, semua kita gambar Tuhan. Semua orang yang ada di dalam dunia ini membutuhkan loyalitas. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah gambar Tuhan. Dan Tuhan pribadinya adalah pribadi yang loyal. Dan dunia ini adalah milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Dan dunia ini terjadi karena loyalitas dari Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara membutuhkan loyalitas. Tanpa ini kehidupan Anda akan timpang. Ya. Nah, apa itu loyalitas? Apakah loyalitas itu artinya adalah, oh saya selalu sama-sama dengan dia, saya selalu di gereja itu, saya selalu di perusahaan itu, ya? Apakah seperti itu? Ya, nah, Bapak Ibu dan semua teman, ini yang perlu kita pahami bersama. Loyalitas bukan sebuah ketidakmampuan untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari situasi satu ke situasi lain. Sekali lagi, loyalitas bukan ketidakmampuan untuk berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain. Tetapi justru nih Bapak Ibu dan semua teman-teman bisa dengarkan ini dimanapun Anda berada. Tapi loyalitas adalah kemampuan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu situasi ke situasi yang lain, untuk mengubah satu tema ke tema yang lain. Tetapi dia justru memilih untuk tidak pindah dan tetap setia di situ. Ya. Jadi orang yang loyal itu bukan orang yang bodoh. Justru orang yang loyal itu adalah orang yang berintegritas, yang menyalurkan dedikasinya, integritasnya, menyalurkan kepada satu esensi yang ada dalam pribadi pencipta langit dan bumi, yaitu sebuah kesetiaan, loyalitas. Anda pengikut Kristus tentu mengerti ketika saya bicara tentang kesetiaan Tuhan. Itu bicara tentang loyalitas. Dan Anda dan saya sebagai gambar dan rupa Allah, Anda membutuhkan apa yang namanya loyalitas. Ya, karena itu adalah sebuah kehidupan yang berintegritas. Sebuah kehidupan yang menghidupi gambar dan rupa Allah. Nah, pada saat ini Anda ya, atau saudara-saudara dimanapun berada, yang hari ini mungkin rumah tanggamu bukan rumah tangga pertama, gerejamu bukan gereja pertama, mungkin gereja kelima, keenam, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu terpojok. Kenapa? Karena kita sedang bicara tentang nilai untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik. Kalau kita pernah mengalami kegagalan dalam loyalitas, mari hari ini lewat kebenaran ini kita belajar sebuah nilai untuk menjadi lebih baik bersama-sama di era yang sulit pada saat ini. Karena loyalitas itu adalah gambar Allah, adalah pribadi Allah yang perlu terus dibangun, diperkaya dan dikeluarkan dalam hidup kita. Nah, saya akan bacakan sebuah ayat ya, di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan seperti ini. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah itu di hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Amin. Yang berbahagia, mengerti, melakukan, menghidupi, membagikannya, dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Jadi, kebenaran ini mengatakan kalau kamu ingin menjadi orang yang dipercaya, ya, kamu ingin menjadi orang yang dihargai, disenangi, baik oleh Tuhan dan oleh manusia. Ternyata ini value-nya, ini kebenarannya. Belajarlah untuk setia kepada Allah, bukan cuma kepada Allah, tetapi kepada sesamamu manusia. Ini bicara apa? Ini bicara tentang loyalitas. Ini bicara tentang kesetiaan. Sekarang Anda bisa merenungkan, kenapa ada orang-orang yang tidak disenangi dalam komunitas? Atau mungkin Anda sendiri, kenapa Anda tidak terlalu disukai dalam sebuah komunitas? Mungkin salah satunya, ada banyak faktor penentu. Tapi mungkin salah satunya adalah karena Anda tidak setia. Anda tidak loyal. Ya. Anda cuma mencari untung. Anda cuma mencari nama mungkin. Atau Anda cuma banyak ide tapi tidak punya kontribusi dan tidak mengerjakan apa-apa. Sehingga kita tidak terlalu disukai oleh komunitas kita. Bahkan ketika kita hilang pun, ya tidak ada yang merasa rugi. Kenapa? Karena kita tidak dilihat loyalitas.
Tapi kebenaran ini mengatakan bahwa kalau kamu ingin dihargai, ingin disukai oleh Tuhan dan manusia, ayat ketiga dikatakan kamu harus setia. Kamu punya kepercayaan dan kamu setia. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus kita bangun dalam hidup, dalam segala lini, dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik dalam keluarga, ya kita terus loyal, setia dalam keluarga, ya dalam mengerjakan sebuah proyek, ya ada orang-orang ketika punya proyek pertama, waduh semangat betul, tapi lama-lama ditinggalkan, lama-lama udah males, lama-lama udah melempem, ya banyak orang seperti itu. Nah, itu adalah merupakan wujud dari orang yang tidak loyal. Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua harus tahu, loyalitas itu adalah milik Tuhan, adalah gambar dan milik Allah. Allah adalah Bapa yang loyal, yang ketika memanggil saya dan saudara akan terus memanggil saya dan saudara dan tidak pernah memanggil sampai panggilan itu kadang-kadang mengusik. Saya sebagai pelayan, ya berprofesi sebagai pelayan, maka Tuhan akan terus memanggil saya untuk melayani. Saat saya senang atau tidak senang, saat saya sibuk atau tidak sibuk, ya bahkan saat saya sakit, bahkan saat saya terbatas sekalipun, maka panggilan Allah akan terus datang. Nah kadang-kadang justru panggilan Allah yang terus-menerus ini dalam satu waktu ternyata itu menjadi apa? Menjadi usikan. Ternyata manusia bisa menanggapi sebagai gangguan. Ya. Anda mungkin dipilih di perusahaan sebagai manajer, sebagai pemimpin. Wah, Anda senang. Tetapi pada waktu perusahaan memanggil Anda hari-hari, pagi, siang, malam, memanggil Anda, membicarakan tentang perusahaan, suatu saat Anda pun akan merasa terganggu dengan panggilan itu. Tetapi ini yang namanya loyalitas, ya, mempunyai nilai yang begitu dalam dan tinggi. Kenapa? Karena loyalitas itu, kesetiaan itu adalah merupakan bagian dari diri Allah yang tidak pernah berhenti. Dan saya dan saudara, ya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup bergereja, dalam sosial, Anda akan menjadi orang yang terbaik, menjadi suami istri yang terbaik, menjadi jemaat yang terbaik, menjadi pelayan yang terbaik ketika Anda mulai menghidupi kesetiaan yang merupakan bagian dari diri Allah yang sudah ada dalam hidupmu, tetapi engkau mulai menghidupinya, engkau mulai melakukannya, engkau mulai membakarnya di dalam kehidupan ini. Ya, bagaimana kita loyal dengan Tuhan? Ada banyak cara, ya. Bagi kita pengikut Kristus, kita bisa lewat gereja, lewat keluarga rohani, lewat membaca firman Tuhan, lewat setia terus berdoa, yang menyembah Tuhan, melayani, dan banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih? Kalau saya dan saudara pernah gak loyal, ya. Kalau kita pernah gagal dalam tidak loyal, maka ini waktunya saya dan saudara untuk belajar, ya. Kenapa? Karena di Alkitab juga ada banyak contoh-contoh orang tidak loyal, seperti Petrus, dia nggak loyal, ya, dia menyangkal Yesus, dia tidak loyal untuk cerita bahwa dia itu dekat, ya, bahwa dia adalah pengikut Yesus. Tapi apa? Tapi ini memberitahu bahwa saya dan saudara itu adalah orang-orang yang gampang tidak loyal. Tapi Tuhan Yesus mencintai Petrus dan Tuhan Yesus mencintai kita semua, sehingga dia pun tetap mengingatkan Petrus dan mengingatkan kita semua hari ini. Dan mari kita bangkit kembali seperti Petrus. Mau bangkit kembali dan Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Nah, kemudian hal yang kedua, tadi kita bicara loyalitas. Nah, hal yang bertolak belakang dari loyalitas adalah kreativitas. Saya bilang kreativitas itu bisa membuat saya dan saudara berpindah-pindah dari satu tempat, ya, ke tempat yang lain. Ternyata dalam hidup ini loyal itu tidak cukup. Tetapi kita juga perlu kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas itu adalah usaha, adalah sebuah usaha dari diri kita dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan, yang memberkati hidup kita lewat hikmat. Ya, di dalam Kejadian pasal 1, Allah menyebut dirinya sebagai Elohim. Dan Elohim itu berkata menciptakan, Allah menciptakan. Elohim itu juga artinya Allah menciptakan, Allah menciptakan. Dan Elohim inilah yang menjadikan saya dan saudara sama seperti dirinya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi DNA kreativitas itu juga ada dalam hidup saya dan ada dalam hidup saudara. Jadi baik loyalitas maupun kreativitas adalah kehidupan Allah yang sudah ada dalam DNA kehidupan kita. Ya, karena kita ini adalah gambar daripada Allah. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, kemudian Tuhan memilih 2 orang, ya,
untuk membangun kemah tabernakel, di mana disitulah kehadiran Tuhan. Karena mereka kan berpindah-pindah itu dari satu tempat ke tempat yang lain menuju ke tanah perjanjian. Lalu Tuhan memilih Besalel, Besalel dan Aholiab, 2 orang untuk membangun, membantu untuk membangun kemah tabernakel. Dan apa, saudara yang dikasih Tuhan? Kalau kita mencatat bahwa Tuhan memberikan hikmat dalam setiap usaha mereka. Jadi sekali lagi kreativitas yang merupakan bagian dan diri Allah itu membutuhkan usaha dan membutuhkan hikmat Tuhan. Kita perlu minta kepada Tuhan. Kreativitas ini membuat kita tidak bosan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara itu membutuhkan usaha dan membutuhkan hikmat Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk sampai pada sebuah kreativitas. Kita semua perlu kreativitas dalam keluarga. Kita perlu kreativitas, dalam romantis kehidupan suami istri, penuh kreatif. Mungkin pada waktu kita menikah 50 tahun yang lalu, cara kita bermesraan, cara kita berromantis itu beda dengan sekarang. Waktu kita sudah di usia 60 dan 70, mungkin caranya sudah berbeda. Maka Bapak dan Ibu harus kreatif supaya tetap dapat menikmati seperti yang Alkitab katakan, di dalam perjanjian lama. Nikmatilah istri masa mudamu seumur hidup. Nggak ada dibilang expire sekalipun sudah opa-oma. Bagaimana caranya? Ya harus dengan kreatif. Dalam hidup berumah tangga, buat kita semua. Kita mungkin dalam ibadah, dalam kehidupan bergereja juga di masa-masa yang lalu kita membutuhkan kreativitas, sehingga kita tetap dapat menikmati semua dengan indah dalam kehidupan ini. Di dalam sosial kita juga perlu kreativitas sesuai dengan waktu dan zaman dan keadaan yang ada. Secara khusus, Bapak, Ibu, dan semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Dalam pandemi ini saya dan saudara harus perlu mengeksplor, perlu membangun value loyal dan kreativitas. Untuk tetap loyal, Anda harus kreativitas. Dan untuk bisa kreativitas, Anda harus tetap perlu loyal. Contoh, dalam kehidupan sosial, Anda ingin loyal. Anda ingin hadir di pernikahan, Anda ingin hadir di orang ulang tahun, Anda ingin hadir di orang meninggal, tapi ternyata Anda sakit. Anda adalah orang-orang yang masuk kategori nggak bisa untuk hadir dan rentan untuk hadir karena wabah ini. Maka Anda memerlukan kreativitas. Anda mungkin memerlukan untuk menelpon, untuk video call, atau mungkin mengirimkan sesuatu dan lain sebagainya. Tidak harus Anda datang. Anda tetap dapat merasa loyal, Anda tetap menunjukkan loyalitas. Dengan apa? Dengan cara Anda punya kreativitas. Mungkin di rumah ini Anda tetap loyal menjadi ibu yang selalu menyuguhkan makanan yang enak-enak, tapi Anda perlu kreativitas. Kalau biasanya Anda mungkin pergi ke warung, tapi sekarang Anda kreativitas, Anda belajar dan kemudian Anda masak apa yang ada di warung dan kemudian Anda suguhkan itu kepada orang-orang yang ada di rumah. Kemudian dalam mungkin kehidupan beribadah juga seperti itu. Anda tetap loyal ada di gereja di tempat Anda berada. Ada banyak teman-teman saya juga ngeluh. Kenapa? Karena jemaatnya lebih milih dengar khotbah, dengar lagu dari gereja dan ikut gereja. Karena semua online tinggal pilih. Saya ingin mengatakan ketika kita loyalitas dan kreativitas kita bisa menikmati semua dengan baik. Anda yang loyal, Anda tetap dapat mengikuti ibadah. Kita di tempat ini kita akan terus berusaha, kita akan terus berjuang menjadi lebih baik sehingga Bapak, Ibu, dan semua teman yang tidak bisa datang ke dalam gedung gereja ini, Anda tetap dapat menikmati sebagai satu bentuk loyal Anda menerima firman, dimandikan dari firman kebenaran dan lagu yang sama yang menyatukan kita semua dan kita tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita tetap bisa bersaksi sekalipun kita tidak bisa berjumpa dengan banyak orang, tapi kita tetap dapat melakukan banyak hal. Dan itu membutuhkan kreativitas. Dan sekali lagi, kreativitas itu bukan cuma ide. Bukan cuma ide. Dan kita melihat di dunia ini para penemu-penemu. Bahkan Thomas Alva Edison itu berkata, ide itu cukup dua. Cukup 2 ide, 98%-nya, 2%-nya ide, 98%-nya itu adalah bekerja. Itu yang namanya kreativitas. Kreativitas itu adalah sebuah usaha, kemauan untuk bekerja. Bukan cuma ide, bukan cuma ngomong, tapi sebuah kemauan usaha. Dan selebihnya apa? Dan selebihnya itu adalah kemurahan Tuhan, adalah hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kreativitas dan loyalitas membuat saya dan saudara bisa menikmati, bisa menikmati anugerah
Tuhan, bisa menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan, dan kita bisa menghidupi kehidupan Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus bergoncang. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu, Alkitab tidak mencatat bahwa dunia ini akan semakin baik. Kalaupun Anda berdoa, dunia semakin baik. Tapi ini yang terjadi. Alkitab mencatat bahwa dunia ini akan semakin binasa. Dunia ini akan semakin jahat. Dunia ini akan terus digoncangkan. Dan dunia ini akan terhisap dengan kebinasaan. Tapi ketika saya dan saudara hidup di dalam Yesus dan bisa menghidupi kehidupan Yesus, termasuk salah satunya adalah mempunyai loyalitas dan kreativitas, Anda akan terus menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik di tengah-tengah dunia yang terus semakin tidak baik. Demikianlah kebenaran pada saat ini buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa melihat diri Tuhan yang begitu agung dan begitu saintis, begitu luar biasa, begitu mempunyai value yang tinggi dan begitu sangat mengajar hidup kami. Kau adalah guru, hidupmu itu sendiri adalah tulisan-tulisan tentang kehidupan yang luar biasa. Dan hari ini kami belajar tentang kehidupan, yaitu tentang kesetiaan dan sebuah kreativitas yang Engkau sudah taruh dalam DNA hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menghidupi dan mengeluarkan gambar Tuhan ini. Dan ini boleh menjadi satu kekuatan buat kami dan membangun sesama kami. Dimanapun hari ini Bapak, Ibu, dan semua teman berada, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama-Mu yang menciptakan kalik langit dan bumi, dan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Demikianlah tayangan kita pada Rabu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.